Selamat siang Indonesia. Kembali lagi di program baru yang akan hadirkan beragam informasi penting dan menarik buat Anda semua. Sebelum kita membahas ke informasi pertama, kita mau update dulu nih yang lagi viral di media sosial. Jadi terkait merebaknya COVID-19 atau virus corona ini, jadi ada salah satu pegawai dari BNI yang positif corona. Kemudian Amerika Serikat juga sudah mulai uji coba pertama vaksin corona pada manusia, dan nanti juga kita akan membahas bagaimana Malaysia, kemudian Perancis yang akhirnya lockdown. Iya, walaupun memang sampai saat ini Indonesia sendiri belum ada instruksi dari pemerintah ya untuk melakukan lockdown. Betul. Untuk kebijakan tersebut kami juga masih menunggu dari informasi dari pemerintah. Ya, di informasi pertama kita akan bahas langkah pemerintah yang imbau sekolah untuk alihkan pola belajar mengajar lewat sistem online sebagai langkah antisipasi penyebaran virus corona COVID-19. Iya, ini bagi sebagian orang tua murid, cara ini dirasa cukup tepat agar anak mereka terhindar dari pandemi COVID-19. Ya. Tapi walau dinilai tepat, masih ada loh orang tua murid yang kerepotan dampingi anak karena ini belum paham nih cara belajar online. Pandemi virus corona COVID-19 di Indonesia terus meningkat. Sebagai upaya meredam angka penularan, pemerintah Indonesia meminta warga untuk aktif dalam pencegahan lewat cara social distance atau menjaga jarak satu sama lain. Social distance merupakan satu langkah yang dianggap efektif untuk mencegah penyebaran COVID-19. Untuk itu, sejumlah sekolah juga meliburkan siswanya untuk menerapkan sistem belajar di rumah. Sesuai imbauan pemerintah, Mentari International School Jakarta Selatan akhirnya terapkan sistem e-learning pada murid-muridnya. Semua materi mata pelajaran dan soal bisa diakses lewat sebuah aplikasi pada gadget para orang tua murid. Selain belajar via aplikasi, para murid juga diharuskan untuk ikut dalam video conference dengan guru pada jam-jam yang telah ditentukan. Ya mungkin kalau untuk sekolah sih menurut aku dan juga ibu-ibu yang lain sebaiknya sih memang anak-anak dirumahkan ya gitu. Kalau memang ada sistem e-learning ini kan otomatis mereka pun juga tetap bisa belajar. Dan di rumah pun juga bukan berarti habis itu jalan-jalan kemana-mana gitu. Karena aku dan anak-anak juga udah ingetin mereka kalau mau main dengan teman yang sekitaran rumah sini hanya di luar, nggak masuk ke rumah karena kan kita nggak tahu mereka kebersihannya kayak gimana. Jadi kalau mau main boleh, tapi di luar hanya pagi dan sore. Nanti masuk ke rumah langsung cuci tangan lagi gitu. Jadi ya kalau untuk sekolahan ya memang lebih baik sih diliburin ya. Beda sekolah, beda pula cara belajar yang diterapkan sekolah selama pencegahan penyebaran COVID-19. Sebagai murid Jakarta Emerald School, anak dari model senior Oki Asukawati justru mendapat bahan dan materi belajar dalam bentuk fisik atau hard copy. Selain berisi materi pembahasan, bahan belajar tersebut juga berisi soal-soal latihan bagi murid. Kuenta, anak dari Oki Asukawati adalah anak dengan kebutuhan khusus. Oleh karena itu, selama tidak pergi ke sekolah, Kuenta akan didampingi guru yang datang ke rumah selama 2 hari sekali. Di luar jadwal pendampingan guru, maka Oki sebagai orang tua lah yang lebih aktif membantu anaknya belajar. Pertama-tama saya bersyukur bahwa sekolah terutama dengan peraturan Gubernur DKI Jakarta untuk meliburkan anak-anak selama 2 minggu. Karena ya social distancing itu memang perlu dilakukan mengingat bahayanya dari virus corona ini cepat menular. Saya sendiri melihat hal ini sebagai sesuatu yang positif terkait dengan apakah kemudian nanti Quinta, putri saya tersebut belajar atau tidak di rumah, itu kan memang akhirnya tergantung kepada orang tuanya masing-masing, dalam hal ini tergantung kepada saya. Dan alhamdulillah sekolah di mana Quinta belajar itu hari ini tepatnya tadi sudah menginstruksikan para orang tua untuk mengambil bahan pelajaran selama 2 minggu. Meski pemerintah provinsi telah keluarkan imbauan untuk sekolah terapkan pola belajar di rumah atau online, tidak semua orang tua murid menyambut baik cara ini. Pro dan kontra akan kebijakan belajar online terjadi di kalangan masyarakat seperti warga Kebenjuruk, Jatinegara, Jakarta Timur. Jadi pemberitahuannya dari guru lewat WA. Dari WA ada tugas halaman sekian. Nanti orang tuanya yang mantau dari rumah. Libur 2 minggu. 2 minggu. Sekarang sistem belajarnya gimana, Bu? Sistem belajar di rumah, suruh belajar di rumah, dan dipoto, terus dikirim ke gurunya.
Karena orang tua murid belum mahir dengan teknologi terkini, maka mereka pun terpaksa meminta bantuan orang lain untuk mendampingi anaknya. Hal ini membuat orang tua menilai cara belajar online kurang efektif baginya. Saat waktu kegiatan belajar mengajar di sekolah berganti pada sistem online, sejumlah guru di SD 01 Menteng, Jakarta Pusat lakukan hal lain untuk mengisi jam bekerja. Sambil memantau proses belajar murid melalui aplikasi, guru-guru membuat cairan pembersih tangan atau hand sanitizer. Bahan yang digunakan cukup sederhana, mereka memanfaatkan alkohol 70%, lidah buaya, dan baby oil. Sehari ini guru tetap memantau, jadi di-share ke grup orang tua juga, biar orang tua juga ikut memantau kegiatan belajar di rumah. Untuk mencegah penyebaran virus corona selama 2 minggu ke depan, seluruh sekolah di DKI Jakarta alihkan pola belajar mengajar lewat sistem online atau belajar di rumah. Meski siswa tidak pergi ke sekolah, namun para guru tetap diimbau masuk untuk memantau proses belajar dan perkembangan siswanya meski lewat jarak jauh. Tim Liputan melaporkan untuk NET.